Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di pagi hari ini. Kau berikan kami napas kehidupan dan kami dapat memulai aktivitas kami. Kiranya berilah kami hikmat untuk dapat menerima firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Amsal Sulaiman 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menghunjuk dengan menuduh atau menyalahkan dengan sumpah serapah pada orang lain, dengan mengarahkan jari telunjuknya kepada orang tersebut, dan bahkan hingga menyebut-nyebut tentang kesalahan, kelemahan, dengan tujuan agar orang lain yang mendengar juga turut menyalahkannya. Semuanya menjadi kesempatan membalaskan sakit hati dan dendam. Namun, sadarkah seseorang itu ketika dia telah memuaskan amarah dendam, maka apakah persoalannya sudah selesai? Memang betul sebutan orang Batak mengatakan si boru puas si boru bakara, meledung puas saya suada mara. Pertanyaannya, apa memang betul setelah dilampiaskan maka tidak akan ada lagi pertikaian akibat masalah itu? Kenyataannya, semakin dilampiaskan semakin berkobarlah amarah dan pertikaian. Ibarat menghunjuk tadi, hanya satu telunjuk ke depan, tetapi jari kelingking dan jari manis ternyata ke belakang, sedangkan ibu jari di posisi tengah. Artinya ketika kita menyalahkan orang lain, maka ingatlah akan lebih hebat serangan balik akan menghantam kita. Sehingga waktu yang lebih baik adalah menahan atau berdiam diri, seperti sebutan silent is gold, dengan tujuan agar roh Tuhan berkuasa atas hidup dan menuntun hati pikiran agar tidak jatuh ke dalam pencobaan atau rupa-rupa untuk menghakimi atau menyalahkan orang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah kayanya firman Tuhan dalam Amsal ini, khususnya mulai dari pasal 10 sampai 24 yang merupakan kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang menjadi pedoman bagi orang bijak untuk mengendalikan hidupnya. Karena hanya orang yang menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka daripadanya akan terpancar kehidupan dan masa depan dalam Tuhan. Kejahatan dan kebaikan adalah dua fakta yang berhubungan dengan karakter hidup manusia yang selalu bertentangan. Ibarat gelap dengan terang, keduanya tidak akan pernah bersama, sehingga diperlukan keputusan. Yang mana akan engkau pilih? Tinggal dalam terang atau berada dalam kegelapan? Fakta tentang kejahatan, membalas dendam, merupakan nafsu yang tak terkendalikan oleh karena ketergangguan marwah, baik yang berkaitan dengan ketersinggungan, perkataan, perbuatan yang terlanjur, atau karena perasaan yang tak terkendali oleh karena hasutan atau anjuran, dan keterpaksaan yang kesemuanya menimbulkan ledakan emosi yang tak terkendali sehingga melakukan amarah, tindakan perbuatan yang menimbulkan persoalan dan bahkan dendam. Setiap masuk dalam perangkap pembalasan, maka semakin dalam keterlibatan dan sulit keluar dari masalah. Balas dendam ibarat memasukkan diri ke dalam lumpur hidup atau gambolisop, sehingga hanya tinggal menunggu kematian jikalau tidak ada yang cepat untuk menolong. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tepatlah topik siraman rohani pagi ini mengingatkan dan meneguhkan kita
Jangan sampai jatuh ke dalam hukum pembalasan, karena itu akan mempersingkat hidupmu. Inginkah engkau terberkati dan memberkati dalam hidupmu? Jawabannya, nantikanlah Tuhan. Kejahatan boleh silih berganti. Apakah perlakuan-perlakuan yang jahat atau kejahatan-kejahatan batu yang pasti berganti? Kita lihat, kita dengar, kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Namun orang benar dapat hidup berjalan adalah karena mengandalkan iman percayanya. Ya, lawanlah godaan dan tetaplah andalkan Tuhan. Berserahlah kepadanya dan nantikanlah dia bertindak, karena Tuhan tahu apa yang baik dan yang benar bagi hidup kita. Ya, nantikanlah Tuhan. Tetaplah berserah dan berharap agar kehadiran serta pertolongannya. Ingatlah bahwa orang percaya berorientasi pada tujuan. Bukan bagaimana dia jatuh, tapi bagaimana dia bangkit. Pembalasan itu adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhan semata yang menuntut pembalasan serta memberi pengampunan. Untuk itu mari terimalah kekuatan dari Tuhan, sehingga dimampukannya engkau menghadapi serta melewati segala yang jahat. Tuhan penolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan atas firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang menyerukan bagi kami supaya kami senantiasa dan hidup di dalam menantikan Tuhan, sehingga kami akan terselamatkan dan diselamatkan oleh karena hikmat, pertolongan, dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Teguhkanlah iman percaya kami, sebagaimana firman yang telah meneguhkan kami, sehingga kami senantiasa tetap kuat berjalan di dalam bersama dengan Tuhan dan berharap menantikan Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati juga kami satu hari ini, sehingga kami dalam segala aktivitas kami berkarya di dalam Tuhan, senantiasa hidup menantikan pertolongan Tuhan. Berkatilah orang-orang yang sakit, berkatilah orang-orang yang dalam keadaan berduka, berkatilah orang-orang yang diterpa oleh karena banyaknya persoalan, bencana, masalah, perang, kemiskinan, kemelaratan, tekanan hidup, dan terlebih oleh karena disesah dalam menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhanlah jawaban dan pertolongan bagi yang membutuhkan. Satu hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, mari kita berkarya dalam Tuhan dan senantiasa menanti dan berharap akan pertolongannya. Mari berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.